Ternyata pernah jadi honorer gitu. Saya jadi anggota DPR yang berawal dari pegawai honorer itu kan hanya kategori sosial. Apa sebenarnya keresahan warga Makassar? Apakah sudah sesuai dengan dan sejalan dengan visi Pemkot Makassar? Masyarakat kita was-was dulu. Dulu kita biar jalan kaki berani kemana-mana. Sekarang ini kalau kita jalan kaki ya tengok kiri, tengok kanan, dari itu busur apa dan lain-lain sebagainya kan seperti itu. Apa yang prioritas Anda untuk mengatasi permasalahan yang ada di Makassar? Para kita harus bertindak tegas untuk segera menyelesaikan konflik yang ada di kota Makassar, khususnya di Sapiria sana. Idealnya pemilihan RT RW itu gimana di mata Anda? RW nanti akan dipilih oleh ketua RT terpilih, Kak. Cari calon ketua RT yang kuat, Kak. Kalau kamu nanti duduk, pilih aku ya. Kan seperti itu, Kak. Kenapa tidak satu kali aja ini? Wali kota tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Deddy Alamsyah. Kembali di meja Kata Bangda. Selama ini Makassar kita yang tercinta ini dihantui oleh berbagai masalah. Mulai dari perang antar warga hingga penculikan anak, terus kemudian padahal kota ini juga dikenal dengan keunikan dan budayanya yang menarik. Tetapi warganya malah dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran atas aksi-aksi kekerasan. Untuk itulah tamu kita pada hari ini tampil di meja Kata Bangda adalah Supratman, Ketua DPRD Kota Makassar. Tentunya tamu spesial sebab bersamanya kita akan membahas semua itu. Ketua DPRD Makassar yang sukses merangkak dari level bawah, dari honorer ya. Tapi nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol masalah itu. Selamat datang Dinda Ketua Supratman. Siap, Abang Daku. Wah, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Seger banget muka kayaknya. Hari Senin biasanya orang Senin capek gitu kan. Siap, Bang. Saya tahu ya. Ya, Bang. Adinda saya ini Supratman benar-benar merangkak dari bawah sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar. Siap, betul, Bang. Pernah sebagai pegawai honorer foto-foto EKTP di Kecamatan apa? Manggala. Berapa lama tuh di situ? Di Kecamatan Manggala dari awal honor sampai dari 2010 sampai dengan 2013. 3 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Gaji rancar waktu itu. 500.000 per bulan. per bulan. Foto-foto orang. Awalnya bukan nanti kan di 2012 baru EKTP muncul. Oh. Jadi di 2010 ya sebagai honorer di kantor camat ngurus berkasnya. Saya juga kaget ini. Karena Anda nggak pernah ngomong ya sama saya. Dikirim sama teman-teman redaksi kata Bangda. Ternyata pernah jadi honorer gitu. Siap. Hebat juga ya. Tapi kita belum bahas dulu soal ini secara spesifik ya. Soal kehidupan pribadi Anda. Mari kita coba lihat. Sama-sama kita bahas fenomena Kota Makassar. Bagaimana pandangan Anda sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Kalau Anda lihat gimana nih? Banyak kejadian-kejadian yang kurang asik, kurang enak Ya, betul. dilihat. Perang antar kelompok, Betul. narkoba, ya kan, busur-busur. Itu gimana teman? Ini sering dibahas nggak sama teman-teman di DPRD? Dibahas. Seberapa intens? Cuman kita punya akses untuk ke kepolisian hanya tidak ada mitra kerja. Tapi kan kami sebatas Forkopimda paling komunikasi saja, komunikasi yang baik paling tidak. Ketika ada kejadian-kejadian seperti itu kita langsung komunikasi dengan pihak kepolisian maupun pihak TNI. Nah, cuman persoalannya sekarang ini, Kak, kalau saya melihat kayak ini kan Makassar tidak begitu seram banget. Hanya karena Udah biasa ya? bukan juga, Kak. Hanya karena satu titik aja, titik yang kecil yang monodai secara total, Kak. Diibaratkan Kak susu sebelanga rusak oleh nilai setitik, Kak. Kejadian ini kan hanya di Sapiria. Yang notabene itu kan perang antar lorong aja, Pak. Antar lorong. Tapi gaungnya besar, Kak. Hampir seluruh Indonesia mengetahui medsos itu. Sehingga inilah yang merusak tatanan kita di Kota Makassar, baik itu adat kita, budaya-budaya Sipakatau kita yang selama ini terpandang di luar bahwa orang Makassar itu kental dengan budaya-budaya Siring Apache, budaya Sipakainga, Sipakatau kan hilang dengan hal yang seperti itu, Kak.
Anda capek nggak ngelihat kejadian seperti itu? Pasti capek, Kak. Ya, artinya kalau kita mau terus dengan hal yang seperti itu, akhirnya masyarakat kita terhantui, Kak. Terus koordinasinya dengan wali kota gimana? Kami sudah komunikasi, pihak pemerintah kota juga sudah melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres, bahkan Kapolda, pihak Polda, bahkan sekarang sudah TNI juga turun tangan untuk mengatasi. Tinggal kita mau lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, apa yang hasil yang dilakukan oleh pihak. Anda lihat apa yang mereka lakukan tuh sudah maksimal nggak? Buktinya kadang-kadang diem, kadang-kadang ribut lagi. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana konsepnya sebenarnya, karena ini kan aturan internalnya pihak kita, pihak pengamanan kita. Dapil anggota DPR kan banyak dapil di sana. Ya, dapil 2. Dapil 2. Betul. Anda mencoba untuk menggerakkan nggak hati mereka untuk bisa jalan menenangkan masyarakat yang ada di sana? Ini juga dari awal itu kejadian perang kelompok itu, ada saudara saya dari dapil 2 dari PKB, Pak Basdir, yang menelpon pertama. Oh ya, Basdir. Pak Ketua, minta tolong Pak Ketua, diarahkan dulu pengamanan ke sini, ini perang terjadi dan saling membakar. Ya, saya telepon Pak Kapolres Tabes dan alhamdulillah Pak Kapolres Tabes pada saat itu sigap langsung turun ke lapangan pada saat itu. Soal kekerasan dan kriminal, tentu kan Anda juga paham sebagai ketua yang banyak ngobrol dengan masyarakat. Siap. Apa sebenarnya keresahan warga Makassar? Apakah sudah sesuai dengan dan sejalan dengan visi Pemkot Makassar? Kalau terkait dengan visi-visi Pemkot, pastikan menginginkan masyarakat Makassar ini aman. Karena pastinya akan berdampak terkait dengan perkembangan kota kita. Pasti ya, kalau keamanan kita tidak terjaga dengan baik di kota Makassar, investor pasti tidak akan berani untuk menanamkan investasinya di kota Makassar. Yang kedua, tingkat perekonomian kita pasti akan mengalami keterlambatan, pasti menurun ritmenya, Kak. Kenapa? Karena masyarakat kita was-was. Dulu kita biar jalan kaki berani kemana-mana. Sekarang ini kalau kita jalan kaki ya tengok kiri, tengok kanan, dari jitu busur apa dan lain-lain sebagainya, kan seperti itu. Sehingga ada rasa was-was di kota Makassar sekarang ini masyarakatnya hanya karena dengan satu titik aja yang bermasalah besar. Nah, itu juga Sapiria kan di dalam kuburan ya. Tetapi kan sekarang persoalannya bukan hanya sekedar Sapiria, Kak. Bukan sekedar antara Sapiria dengan Borta, bukan. Ada geng motor yang berkeliaran, yang mungkin tempat latihan membusurnya itu adalah orang, Kak. Anda setuju nggak kalau ada yang bilang geng motor itu ada yang pelihara? Allah alam kalau itu, Kak. Kami tidak bisa memponis kalau soal itu. Nggak bisa, Pak. Belum. Jadi Anda melihat geng motor itu murni? Kadang-kadang biasanya muncul dari kumpul-kumpulnya anak-anak, ya ketika mabok ya sudah dia lakukanlah kriminalisasi. Kemarin di Kelurahan Boron, tadi malam, bukan kemarin. Tadi malam di lorong berapa itu ada 10 motor apa, dan alhamdulillah Polsek Manggala sudah ambil sikap dan sudah mendapat pelakunya. Itu karena hanya mabuk dan lain-lain, semuanya akhirnya wilayah Anda itu. Iya, wilayah saya, Kak. Betul. harus sama siap, itu kalau ketua DPR-nya warga sana. Iya. Ya, makanya kami koordinasi cepat dengan Polsek Manggala. Apa yang menjadi prioritas Anda untuk mengatasi permasalahan yang ada di Makassar? Ya paling tidak koordinasi, aparat kita harus bertindak tegas untuk segera menyelesaikan konflik yang ada di kota Makassar, khususnya di Sapiria sana. Tegas aparat keamanan. Iya. Terus Pemkot? Pemkot yang paling turunkan Sapul untuk pengamanan aja kan, menjaga. Tidak ada wewenang Sapul untuk menangkap dan lain-lain sebagainya. Anda melihat wali kota Makassar yang sekarang itu sudah cukup cakap, sigap atau gimana? Kalau secara sigap, Kak, wali kota kita sigap. Bahkan kejadian awal pun wali kota sudah ada berada di situ, Kak. Luar biasa berarti ya? Iya, kalau menurut pandangan saya, Kak. Siap. Apakah Anda punya rencana jitu untuk mengatasi perang antar warga dan penculikan anak? Ini penculikan anak bahaya juga loh ini. Iya, benar. Ini maksudnya paling kita menjaga supaya tidak terjadi ke depannya lagi hal seperti itu ya. Ya, untuk paling kita mengingatkan para orang tua dengan program Jagai Makassarta yang dulu programnya juga wali kota sebelumnya, yaitu Pak Dani, Jagai Anata. Ya kan sekarang ini kan
kadang karena kesibukan orang tua, anak-anak kita biarkan bermain sendiri dan lain-lain sebagainya, sehingga itulah menjadi punya ruang para pelaku-pelaku, apalagi dengan perekonomian yang sangat minim sekarang, ya keterbatasan banyak masyarakat yang mengambil langkah singkat, langkah praktis untuk mendapatkan uang itu, Kak. Kita coba ke pengalaman dan tantangan Anda ya. Siap, siap, Kak. Kita tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang relatif sangat sederhana. Sangat, Kak. Ya, maka saya menggunakan kata-kata sangat. Siap. Bagaimana pengalaman itu membantu Anda dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Makassar? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kantor DPRD kemarin kan bukan kebakaran, dibakar. Siap. Ini kinerjanya bagaimana sama teman-teman? Siap, Kak. Saya kepikiran kasihan juga gitu. Siap. Biasanya kantornya gede, tiba-tiba jadi kecil, biar tasling kayak begitu. Nyaman nggak itu? Ya, apa boleh buat, Kak? Kita harus laksanakan tugas kita. Jadi kalau terkait dengan kantor kita, saya langsung menjawab yang nomor poin 2 dulu, Kak. Terkait dengan kantor kita pasca kebakaran, sekarang kita sudah punya kantor sewa di Milik Perumnas. Perumnas yang dulu dipakai Nindya Karya mungkin ya, kalau tidak salah sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah rehab, ya dicat apa, diperbaiki yang rapuh apa dan sebagainya, karena ternyata lantainya itu bukan beton. Jadi kayu papan. Jadi kita ubah semua lagi, triplexnya kita perbaiki semua lantainya. Alhamdulillah sudah kita bisa maksimalkan. Semua tugas kedewanan kita alhamdulillah sampai dengan saat ini, baik itu komisi dan ruang banggar itu sudah selesai dan itu sudah berjalan secara maksimal. Karena memang kita maksimalkan di 5 tempat itu. Ruangan pimpinan belum ada yang satu pun yang jadi. Jadi kami mau maaf kalau misalnya ada teman-teman yang mau bilang audiens apa, saya mau audiens di mana? Tidak ada. Anda kan? nggak punya ruangan? Tidak ada, tidak. Sementara masih belum ada kursinya dan lain-lain. Belum tiba kursinya. Yang penting rapat aja. Ya, jadi khusus untuk yang kita lengkapi sekarang secara cepat itu adalah ruang banggar dengan ruang komisi. Karena memang di DPR ini yang sangat dibutuhkan adalah itu. Adalah pimpinan ruang komisi dan ruang banggar. Ruang paripurna itu sebenarnya presentatif, tapi itu hanya Zoom. Bisa kita lakukan di sana. Kalau lebih dari itu saya takut roboh lah gedungnya, sehingga kalau paripurna biasanya kita pinjam ke pemerintah kota. Itu berapa lama rencana mau kantor di situ? Katanya 1 tahun. Kan kantor baru sudah ada, kabarnya juga akan direhab. Jadi tetap di sini? Tetap di sini. Direhab berdasarkan dari balai PUPR. Nggak mau cari tempat lain? Kami sih sembarang aja, Kak. Tidak ada. Anda menganggap kantor DPRD itu sudah sangat representatif nggak sih? Sesuai nggak sih? Kalau representatifnya tidak, Kak, pastinya. Oke. Karena kantor DPR ini terbangun di tahun 87, Kak. Ya. Tahun 87, kemudian pada saat itu anggota DPR-nya itu hanya 25 orang. Nah, sekarang? Sudah 50 orang, Kak. Tetapi saya pikir kan kita sudah ada penambahan ruangan dan lain-lain sebagainya, saya pikir sudah cukup. Ruangan-ruangan pribadi saja anggota DPR di sana itu lucu, Kak. Jauh lebih menarik ruangannya lurah daripada ruangannya kita. Karena kita ukurannya hanya 2x3, Kak. 2,5 kali 2,5. Iya. Padahal kita ini kalau disetarakan ya sama biasa eselon 2 ke atas ya. Bahkan ada yang setara dengan wali kota kan seperti itu. Tapi kalau ruangan teman-teman kasihan juga. Ya di luar ruang pimpinan ya. Ruang pimpinan ya gitu ya. Oke. Terus itu tadi gimana tuh? Pengalaman sederhana bisa membantu menjalankan tugas. Ya. Paling karena pengalaman kita dari awal, Kak. Kerja-kerja sosial yang kita lakukan, ya masuk juga di DPR kan pasti begitu, Kak. Di DPR juga ini kan kita wakil rakyat yang tidak berhenti dengan keluhan masyarakat, Kak. Baik itu orang sakit, anak sekolah, dan lain-lain sebagainya. Itu aja yang terus, Kak. Yang kita geluti sehingga tidak kaget lah seorang Supratma, seorang saya ketika duduk di DPR karena terbiasa dengan langkah awal itu. Ya waktu boleh dikatakan saya jadi anggota DPR yang berawal dari pegawai honorer itu kan hanya kategori sosial. Dulu waktu zaman Pak Iyas pernah satu kali itu ada perda KTP, Kak. Iya. Ada kurang lebih 25.000. 25.000 per KTP, kakaknya 5.000 kalau tidak salah. Itu perdanya. Bayar ya? Bayar. Tapi itu kan saya tidak tahu bagaimana.
Dulu itu kalau masyarakat miskin, saya bikinkan saja KTP sampai tak 100 orang. Kemudian saya suruh tanda tangan Pak Iyas. Baru bawakan ke Capil ini, maunya Pak Iyas, nanti katanya wali kota yang bayar. Nah, itulah yang kita lakukan, Kak. Bahkan kalau, ya karena kami di Manggala itu kan, kalau persoalan anak sekolah kan cukup menarik, Kak. Karena di Manggala ini boleh dikata adalah negeri pendidikan. Sekolah-sekolah banyak, Kak. Iya. Iya, beda dengan kecamatan-kecamatan lain. Paling banyak sekolah. Iya, paling banyak, Kak. Iya, paling tidak kita agak gampang untuk masukkan anak-anak adik kita. Ya, siapa anaknya, saudara kita, anaknya, tetangga. Ya, pada zaman itu kan enak sekali. Bisa komunikasi dengan kepala sekolah, minta tolong, siapa tahu masih ada kosong ini atau apa. Itulah salah satu, Kak, yang kita bantukan masyarakat. Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda sebagai Ketua DPRD Makassar? Pertama, tantangan terbesar saya adalah menyatukan persepsi dari 49 kepala ini, Kak. Ini berat loh. Bisa nggak? Alhamdulillah sampai hari ini kami kompak, Kak. Kami kompak. Apa yang menjadi keputusan kita selalu menjadi keputusan bersama, kolektif, kolegial. Jadi ketika saya mengambil keputusan selalu kami dimulai dengan rapat praksi, Kak. Pernah nggak merasa ingin nyerah, capek gitu? Oh tidak, Kak. Tapi Anda pernah sedih waktu gedung DPRD Anda Kalau itu sedih, Kak. Kasihan. Pertama saya kasihan gedung saya, Kak. Yang kedua saya kasihan uang rakyat. Yang bakar juga rakyat? Iya. Saya kasihan, Kak. Karena ke depan ini akan keluar lagi biaya uang rakyat 52 miliar untuk membangun itu, Kak. Ini harapan Anda untuk Kota Makassar ke depan tuh apa sih? Kita mau melihat Kota Makassar jauh lebih baik daripada hari ini, Kak. Ya, bukan hanya sekedar dua kali tambah baik, bisa sampai 4 kali tambah baik, kita mau melihat itu. Tapi yang paling utama adalah tingkat keamanan, Kak. Tidak akan mungkin berkembang suatu kota, Kak, kalau tingkat keamanannya tidak maksimal, Kak. Ya. Nih ada yang saya mau bahas, tapi Siap. minum dulu lah. Oh, boleh. Minum dulu. Boleh. Minum dulu. Nah, ini kan RT RW sudah mau pemilihan, kayaknya. Siap. Iya. Saya basic konsultan politik, agak aneh juga ya kalau saya melihat urusan pesta warga antar tetangga itu mau diintervensi, mau dibikin layaknya pilkada. Siap. Anda melihat gimana pemilihan RT RW ini? Kalau pemilihan RT RW ini sebenarnya saya mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota, Kak. Baik itu janji bahwa nanti ke depannya kita akan melakukan pemilihan langsung. Oke, tidak ada masalah, itu juga cukup menarik, Kak. Tetapi tidak berjalan sesuai dengan koridornya, Kak. Mungkin Bapak Wali Kota atau pemerintah kota dalam hal ini melihat Yuknis ini berjalan sesuai, Pak. Tapi fakta di lapangan itu berbeda. Berbeda sekali. Sepakat nggak diatur-atur kayak gitu? Oh, enggak lah. Wah, ini menarik. Kalau diatur, kalau untuk diatur itu, Kak, saya pikir Bapak Wali Kota enggak tahu ini. Enggak tahu soal begini. Anda dapat laporan? Ada beberapa laporan masyarakat bahwa ada lurah yang ketika calonnya punya lawan, maka dia turun untuk menyampaikan jangan kamu maju lah, biar ini maju. Itu kan salah satu trik. Yang paling menarik sekarang ini kan kakak ini kan konsultan politik. Pasti kakak paham bagaimana kondisi pemilihan, Kak. Jadi terbuat sistem, Kak, di bawah. Sistemnya sangat menarik, Kak. Menarik sekali. Karena yang melakukan pendataan adalah panitia, Kak. Iya. Notabene panitianya ini siapa dan ditunjuk oleh siapa, Kak. Kan seperti itu. Sehingga yang diambil kartu keluarganya untuk menjadi DPT itu adalah orang-orang yang mungkin sepakat dengan pilihannya. Sehingga nantinya pasti akan terjadi kisruh, Kak. Karena banyak masyarakat di bawah yang tidak terdaftar sebagai DPT. Tiba-tiba aturannya tidak boleh memilih, Kak. Kalau misalnya ya. Baru dia tinggal di situ udah lama, Kak. Tiba-tiba diperlihatkan kakaknya tidak ada di DPT, dilarang untuk memilih. Pasti ngamuk, Kak. Pasti akan terjadi gejolak besar. Iya. Ini setahu saya kan RT RW di Makassar ini kan yang bikin agak lain ini kan mau dikelola secara profesional ya. Iya, siap. Itu zamannya Pak Dhani Pomanto. Siap. API hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Fair juga ya berarti karena API nggak mau PLT kan tidak mau. Yang PJ apa dan lain sebagainya, ya. Emangnya PJ, emangnya kepala dinas. Siap. RT mau dibikin kepala dinas gimana ceritanya? Siap, Kak. Nah,
Anda pernah nggak secara spesifik ya komunikasi langsung dengan wali kota terkait dengan hal ini? Diskusi berdua lah. Enggak, Kak. Justru dibuka secara terbuka, Kak. Jadi semua Forkopimda diundang, BPM diundang, camat semua diundang, kemudian dilakukan rapat finalisasi, Kak. Hasilnya? Juknis, Kak. Juknisnya yang kita sepakati. Petunjuk teknisnya? Iya. Yang bagaimana tuh? Jadi misalnya calon ketua RW, RT itu berumur sekian, punya ijazah sekian. Oke, itu kan umum, Kak. Tapi bagaimana tidak ada petunjuk teknis di bawah, Kak, yang menyatakan bahwa panitia lelangnya ditunjuk oleh siapa, Kak? Dan tingkat independennya panitia itu bagaimana? Kan seperti itu, Kak. Agak bingung ya? Iya. Saya tuh bingung gitu. Saya agak ragu, Kak. Agak ragu. Berjalan dengan Baik. baik. Kalau sistemnya tidak secepatnya diperbaiki. Karena apalagi sudah tanggal berapa ini dan pemilihan itu di tanggal 3, Kak. Idealnya pemilihan RT RW itu gimana di mata Anda? Ya kalau saya sih maksimalkan aja. Maksimalnya itu kan sekarang berbeda juknisnya, Kak. Jadi nanti ini yang dipilih hanya RT, Kak. RW nggak? Enggak. RW nanti akan dipilih oleh ketua RT terpilih, Kak. Jadi calon ketua RW sekarang ini gerilya. Heboh ini. Gerilya ke bawah untuk cari calon ketua RT yang kuat, Kak. Kalau kamu nanti duduk, pilih aku ya. Kan seperti itu, Kak. Kenapa tidak satu kali aja ini dilakukan pemilihan? Jadi nanti ketua RW terpilih akan memilih ketua LPM. Mungkin seperti itu konsepnya. Jadi ya, maksud RT dan RW kenapa bukan satu kali aja? Biayanya kan juga sama, Kak. Hanya bertambah kertas suara satu. Iya kan seperti itu, Kak. Setahu saya kenapa nggak kayak dulu musyawarah mufakat aja langsung gitu? Nggak mau juga Anda? Boleh juga seperti itu, Kak. Kedudukan anggaplah di wilayah saya, Kak. Selalu dipilih ketua RW itu yang punya wibawa, ketokohan. Bahkan kalau dulu waktu saya di kampung saya, rata-rata jadi ketua RW itu orang yang ditakuti, Kak. Iya, rata-rata. Orang rewa ya? Iya, orang rewa, Kak. Kesimpulannya seperti itu, Kak. Ya, karena kita mau jaga kampung kita, Kak. Ya, maklumlah di Antang dulu kan rawan dengan pencurian, rawan dengan rampok dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ketua RW juga bukan laki-laki hebat, dimasuki. Tapi Antang sekarang aman-aman. Oh, sudah aman. Karena sekarang ketua DPRD dari Antang ya kan. Nah, siap, Kak. Terus berarti Anda khawatir bahwa pemilihan ketua RT inilah ya, ini akan terjadi gejolak sosial besar-besaran nanti. Saya, Kak, terkait di DPT-nya, Kak. Bahwa orang pertama itu akan terjadi kisruh terkait di DPT, Kak. Yang kedua, ada beberapa oknum, Kak, ya. Baik itu oknum lurah dan lain-lain sebagainya, yang tingkat keberpihakannya, Kak, tidak netral. Ada kemarin yang beredar yang alasannya Buloa yang beredar bahwa ini adalah saya habis terima insentif apa, makanya ini rutin bagi-bagi. Ya, bolehlah. Kenapa baru sekarang? Iya, itu juga pertanyaannya, Kak. Tapi kan banyak, Kak, dibawa. Banyak keluhan masyarakat. Banyak keluhan. Wali kota tahu nggak? Itulah yang sampai saat ini saya belum tahu persis. Tapi saya sudah menyampaikan ke beberapa teman-teman di DPR bahwa terjadi seperti ini di lapangan. Bahkan juga teman-teman DPR yang menyampaikan ke saya bahwa ada seperti ini. Harusnya. Sehingga ini rencana per hari ini kami melayangkan surat, Kak. Ke? Kepala BPM Pemberdayaan Masyarakat, kemudian seluruh camat sekota Makassar, dan seluruh lurah bahkan sekda, Kak. Kalau Pak Wali kan sekarang berangkat ke Jepang kalau tidak salah ya. Jadi sekda diwakili sekda. Kita akan panggil besok rapat, Kak, terkait dengan RDP, terkait dengan pemilihan RT RW. Kami mau tahu betul bagaimana petunjuk teknisnya. Dan bagaimana ketika ada masyarakat yang punya kakak di situ, lantas tidak masuk dalam DPT. Sehingga kami tahu betul, dan kita akan menyampaikan, seluruh teman-teman DPR akan menyampaikan bahwa hasil pertemuan kita dengan lurah, hasil pertemuan kita dengan camat, hasil pertemuan kita dengan kepala BPM seperti ini penjelasannya. Kalau terjadi betul ribut itu orang. Iya. Mesti diantisipasi, Kak. Iya, karena kita mau melihat Makassar ini aman, Kak. Kalau ini pecah-pecah kiri kanan kan semakin banyak kerusuhan, Kak. Jangan lagi ada Sapiria kedua, ketiga, keempat. Dulu di Kandia 3, pindah ke Sapiria. Itulah. Cokonuri. Siap, Kak. Terus
ini wali kota ngapain di Jepang? Ada kunjungan Kak bersama Pak Gubernur mungkin kalau tidak salah. Ada dia Berapa hari? saya 3 hari mungkin. 3 hari. Dia pada saat pemilihan ada ya nanti ya? Pemilihan ada Kak. Ada. Karena kita mau ketuk palu juga APBD pokok. Udah selesai? Belum. Belum. Kenapa belum? Sementara pembahasan Kak. Kita asistensi dulu Kak. Pembahasan KUA PPS-nya sudah selesai. Tinggal pembahasan di Banggar beberapa hari kemudian masuk asistensi Kak di. Berarti ada kenaikan dong APBD? Tidak bisa Kak. Kenapa? Karena kan kita mengalami defisit Kak. Dana transfer kekurangan 501 miliar Kak. Seluruh Indonesia Kak. Justru kita perlu berbangga kepada pemerintah kota karena mampu menahan di posisi antara 5 sampai 5,1 miliar Kak. Iya, artinya pemerintah kota cari ruang untuk menutupi kekurangan kita seperti. Dan wali kota mampu itu? Ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya Kak. Karena ini kan Kapan ketuk palunya tuh? di tanggal 30 insya Allah rencana Kak. Tanggal 30. Saya dengar ya, Anda kurang harmonis sama wali kota, itu benar atau Oh enggak? enggak, kami harmonis Kak. Saya dengar-dengar itu. Tapi dalam santer, tapi debat terkait itu urusan rakyat nggak apa-apa. Tidak. Ya jadi kalau ada urusan pengawasan kami pasti kami keras Kak. Tapi kalau dikatakan tidak harmonis ya tidaklah. Kerasnya di mana tuh? Urusan Ya. apa tuh? Ya misalnya kayak ini RT RW pasti kita protes. Kita protes karena ini kan dampaknya Kak. Anda resah nggak yang masuk di RT RW itu semua kanvaser? Ternyata tim saya semua. Saya tidak ada masalah Kak. Mau kanvaser, mau siapa, mereka punya hak Kak semua secara total untuk menjadi RT dan RW. Selama persyaratannya itu benar dan mekanismenya juga benar gitu. Anda melihat mekanismenya benar nggak nanti nih? Mungkin sebagian benar ya, ada juga yang tidak benar Kak. Yang nggak benar ini udah dikomunikasiin. Iya, yang dikomunikasiin. Kalau memang mau dipaksakan untuk itu ya nggak usah pemilihan kan seperti itu Kak. Langsung aja PJ di situ tunjuk VLT. DPR bisa mengajukan itu? Nggak bisa Kak. Ini hak prerogatifnya pemerintah kota Kak. Hak prerogatifnya DPR itu Ini adalah dananya dari mana anggarannya? APBD kita Kak. Berapa dia minta? Kalau kemarin kalau tidak salah yang PJ itu kurang lebih 1,2 ya per bulan. Yang PJ yang PJ yang sekarang ini Kak. Enggak dana untuk melakukan pemilihan RT. Oh ada anggarannya Kak, ada APBD kita. Berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau tidak salah 4 miliar kalau 4 miliar lebih lah. 4 miliar untuk beli beras buat bagi-bagi raskin keren juga tuh. Siap. Mudah-mudahan sih Tapi berjalan baik ya. Tapi kan untuk menyelesaikan tatanan pemerintahan kita sampai di tingkat bawah 4 miliar itu sangat kecil Kak. Iya kan seperti itu. Ini kan harus rampung Kak tatanan pemerintahan kita sampai di tingkat bawah Kak. Anda melihat seberapa penting Peran RT RW ya penting Kak. Penting sekali peran RT RW Kak. Karena tidak akan mungkin wali kota Kak, tidak mungkin camat, tidak akan mungkin lurah akan mengetahui kondisi masyarakatnya di setiap detik Kak. Kecuali RT dan RW. Dan itulah fungsi RT RW yang sebenarnya Kak. Menjadi controlling di masyarakatnya, apa yang menjadi kekurangan masyarakatnya. Karena kalau apa yang banyak tugasnya Kak. Baik itu ekonominya, infrastrukturnya, kesehatan masyarakatnya harus dia pikirkan, dia lihat kan kondisinya. Harapan terakhir Anda terkait dengan pemilihan RT sama Kota Makassar apa? Pertama kalau terkait dengan pemilihan RT kami hanya ingin bahwa berjalan dengan baik, lancar dan tanpa kendala. Seperti juga Makassar. Jangan ada intervensi. Jangan ada intervensi. Biarkan mereka bertarung. Siapapun yang menang, maka pasti akan tunduk dan patuh untuk ikut dengan program pemerintah. Karena dia adalah perpanjangan pemerintah kota. Kita tidak boleh membedakan ini orangnya siapa, dan ini orangnya siapa. Dan pastinya tidak bisa secara maksimal. Kalaupun mau ada intervensi, Kak, tidak akan bisa maksimal, Kak. Karena ada beberapa tokoh di bawah juga yang mencalonkan, kuat juga di masyarakat, Kak. Tidak ada urusan. Ya, seperti itu. Sehingga kami mau melihat bahwa ini biarkan berjalan sesuai dengan mekanisme atau juknis kita tanpa intervensi apapun. Nah, biarkanlah hasilnya nanti kita akan lihat. Dan pasti kalau seperti itu kan tidak akan ada gejolak, Kak. Himbauan Anda terhadap pihak-pihak yang mau melakukan intervensi apa? Jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan sangat berisiko dengan efek yang besar, Kak. Ini lurah, camat, jangan macam-macam gitu ya? Iya. Kalau saya, Kak,
mending jangan dilakukan intervensi seperti itu. Mungkin sekarang belum ada gejolak yang besar, Kak. Tapi tidak menutup ke depannya, sampai dengan hari H akan ada, Kak. Ini aja, Kak. Setelah penetapan pasti akan ada gejolak, Kak. Apanya tuh yang akan berbeda? Ya pasti mulai dengan misalnya pemberkasan. Ya misalnya ada yang tidak sesuai berkasnya, pasti ada calon lain yang akan protes, Kak. Iya. Ini adalah demokrasi baru kayaknya di Indonesia. Makassar ini. Ya tapi kan memang di Makassar kita pernah lakukan pemilihan, Kak. Iya. Pernah. Dan cukup demokratis Anda lihat. Itu pun yang bisa dilakukan dengan musyawarah dilakukan dengan musyawarah. Yang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah itu dilakukan pemilihan. Pernah, Kak, di tahun berapa ya? Waktu zamannya Pak Dhani juga. Anda melihat memang layak ya diteruskan ini program Pak Dhani ini? Mesti, Kak, mesti juga. Cuman kita tidak tahu apa sistemnya yang benar. Apakah dilakukan pemilihan, apakah dilakukan penunjukan langsung, atau sekali rembuk warga, Kak. Persoalannya sekarang ini, Kak, tidak seperti tingkat ketokohan dulu, Kak, di masyarakat sekarang. Beda. Iya, beda sekali. Sehingga kalau kita mau rembuk, Kak, terlalu banyak kepala yang kita mau dengar. Sehingga memang benar ini pemilihan, Kak. Benar dia pemilihan aja. Ya sudahlah, yang mana kau pilih itu yang mana. Cuman jangan ada intervensi. Berapa banyak calon yang menemui Anda? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Terus ada? Saya bilang nanti kita akan diskusikan dengan pihak pemerintah kota. Itulah kami undang, Kak. Anda nggak punya jagoan? Enggak lah. Ya biarkan bertarung. Pasti kita punya jagoan, tapi maksudku biarkan mereka bertarung, Kak. Di rumah, di dekat di perumahan Anda pasti Anda punya ini. Iya, pastinya seperti itu. Tapi kan kita mau bebaskan. Anda nggak mau intervensi ya? Tidak ada. Kenapa nggak mau intervensi? Ya biarkan bertarung. Kalau kita melakukan intervensi, Kak, berarti orang lain juga bisa melakukan itu, kan? Ketua DPR loh ini. Janganlah. Hah? Nggak mau nih, bener ya? Biarkan bertarung secara normal, Kak. Yes. Saya jadi dengerin tuh. Oke lah kalau gitu. Iya. Makasih banyak ya. Iya, siap. Dinda Ketua, Supratman. Senang saya bisa diskusi. Siap, Kak. Kapan-kapan nanti kita harus liburan bareng ke yang tertunda di Topidi ya Pak Inu. Insyaallah Bang. Makasih karena udah mau berbagi pengalaman, Kak. pemikiran dan kita semua. Semoga kita sama-sama bisa belajar dan membangun Makassar yang lebih baik. Amin. Satu yang terpenting adalah buat para pegawai honorer, jangan berkecil hati. Ini orang yang ada di hadapan saya, ini honorer dulu. Ini honorer nih. Siap. Siapa yang tahu bisa jadi ketua DPRD Kota Makassar? Siap. Sukses, Supratman. Siap, Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.